Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama. Semoga pembelajaran kita pada hari ini lancar, tiada halangan suatu apapun, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis, yakni bab yang ke-8, yaitu tentang hadis ciri-ciri orang munafik, ya. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Untuk lebih jelasnya, marilah simak penjelasan Bapak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis, yakni pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bab yang ke-8, yakni hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Anak-anak, siapa yang tahu ciri-ciri orang munafik? Ya, mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu ciri-ciri munafik. Mari simak selanjutnya. Ini adalah KI-nya, silakan dibaca. Ini KD-nya. Ini indikatornya, silakan dibaca. Kemudian yang pertama, pada pelajaran ini kita akan membaca hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Tirukan Bapak ya. Bapak akan membaca pelan-pelan dan berulang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bisa anak-anak? Bapak ulangi. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bisa? Iya. Saya ulangi sekali lagi, semoga anak-anak tambah lancar membacanya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak bisa ya membaca? Silakan ditirukan. Nah, selanjutnya mari kita ketahui arti dari hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ini adalah arti hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Di sini artinya dipenggal setiap mufradat ataupun dipotong-potong biar kalian mudah untuk menghafalkannya. Yang pertama, An Abi Hurairah, artinya dari Abi Hurairah. Anna artinya sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala artinya bersabda. Ayatu artinya tanda-tanda. Al-munafiqi artinya orang munafik. Salasun artinya 3. Idza artinya apabila. Haddasa berkata. Kadzaba ia berdusta. Wa'ada berjanji. Akhlafa ingkar. Uktumina dipercaya. Khona ia berkhianat. Nah, inilah anak-anak arti penggalan-penggalan dari hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Anak-anak bisa memahami ini, kemudian coba artikan sendiri, nanti dicocokkan dengan arti aslinya. Saya anak-anak. Berikut adalah arti lengkap dari hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Saya ulang baca. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Terjemahan keseluruhan hadis tentang ciri orang munafik dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini adalah arti lengkapnya. Bisa ya anak-anak? Mudah kok ini. Selanjutnya, anak-anak nanti kalian akan disuruh untuk menghafalkan matan ataupun hadis tentang ciri munafik. Berikut terjemahnya, ya. Caranya, ini langkah-langkah untuk menghafalkannya. Pertama, bacalah hadis tentang ciri orang munafik berulang-ulang, ya. Dibaca berulang-ulang pelan-pelan ataupun sebagaimana tadi dalam tabel. Nah, itu ya. Dibaca potong-potong pendek-pendek. Kemudian 2, secara bertahap mulai membaca per lafaz hadis tentang ciri-ciri orang munafik beserta artinya hingga hafal. Ya. Dibaca kemudian dilanjutkan dengan artinya sekaligus seperti tadi. Dikit-dikit diulang-ulang. Insyaallah pasti akan hafalnya. Kemudian 3, secara bekerja sama dengan temanmu bergantian cek hafalan dengan mengisi kolom pengecekan hafalan berikut. Ini nanti kalian bersama teman akan saling cek, saling bergantian. Satu berhafal, kemudian yang satunya mendengarkan sambil mengecek. Lihat tabel berikut. Nah, seperti ini anak-anak. Semisal si A hafalan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dia hafal apa belum? Kalau hafal dicentang, kalau belum ya belumnya ini centang. Berikutnya ayatul munafiqi salasun. Berikutnya idza haddatsa kadzaba. Berikutnya wa idza wa'ada akhlafa. Berikutnya wa idza tumina khana. Demikian seterusnya bergantian dengan teman kalian hingga hafal. Bisa ya anak-anak? Artinya saling mengecek hafalan masing-masing. Nah, anak-anak kalau sudah paham, sudah mengerti ya tentang hadisnya, sudah hafal matanya, sudah hafal artinya. Nah, berikutnya anak-anak akan Bapak ajak untuk mengetahui kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, ini ya. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah yang merupakan sahabat Nabi, dapat diketahui tentang sikap munafik yang menjadi sifat yang dibenci oleh Allah. Ya, anak-anak tahu ya, sikap munafik itu
adalah sikap ataupun sifat yang sangat dibenci oleh Allah, bahkan Allah akan mengancamnya dimasukkan ke dalam neraka. Orang munafik seringkali menutup-nutupi kebenaran yang ada dalam hatinya, serta apa yang dikatakan tidak selaras dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, bisa dikata lain belalang, lain ilalang, ataupun bermuka dua, ya. Dia berkata ini, tapi di belakang berkata itu. Itulah munafik. Karena hal ini pula, sebagai orang muslim harus selalu berhati-hati dengan orang-orang munafik, karena perkataannya senantiasa diliputi dengan kebohongan. Ya, anak-anak, kita terhadap orang itu harus berhati-hati, ya. Bukan kita suudon, tapi hati-hati. Orang itu biasanya ada yang model semacam ini. Dia omongnya enak, mudah diterima, padahal dia sebenarnya berbohong. Nah, kita harus hati-hati dan bisa membedakan ucapan orang lain mana yang di situ ada maksud bohong, mana yang tidak. Jangan kita selalu percaya terhadap orang yang belum kita kenal. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, untuk kewaspadaan inilah Rasulullah menyebutkan ciri-ciri orang munafik. Ini ciri-cirinya munafik ada 3 anak-anak, ya. Yang pertama, ketika berbicara selalu dusta. Nah, ini di mana ia berbicara pasti dia mengatakan yang dusta. Nah, itu anak-anak. Jadi bisa dibilang orang itu sudah tidak bisa dipercaya. Jadi di mana ia berkata dia dusta. Kemudian berikutnya, ketika berjanji ia mengingkari. Ya, ini orang kalau dikasih janji kemudian mengingkari, itu ada termasuk ciri dari munafik. Maka kita kalau berjanji usahakan tidak boleh mengingkarinya. Seperti itu, ya. Kemudian 3, ketika dipercayai untuk mengemban amanah dia berkhianat. Nah, ini banyak mungkin di Indonesia. Mungkin ya seperti tokoh-tokoh pejabat, mungkin ya ada sebagian mereka itu ketika mendapatkan tugas ataupun amanah dari negara, ada yang sebagian itu tidak mengemban amanahnya sesuai dengan tugasnya, artinya dia berkhianat. Nah, kita sebagai umat Islam, umat muslim, sepatutnya menghindari sifat munafik. Yakni dengan apa caranya kita menghindari munafik? Pertama, ini dengan berkata jujur. Kedua, menepati janji. Ya, kita menepati janji. Apabila kita berjanji kok tidak bisa menepati, kita harus berusaha untuk menjelaskan kalau janji kita dibatalkan dengan baik-baik. Berikutnya, selalu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Ini kita usahakan semampu kita. Selama kita mampu, kita harus bertanggung jawab terhadap amanah. Jangan ada kesengajaan untuk tidak beramanah atau berkhianat. Ketika kita bohong, ingkar janji, dan mengabaikan amanah yang dipercayakan, maka sudah pasti orang pun akan tidak percaya dengan kita. Inilah akibat daripada orang munafik. Akibatnya adalah orang tersebut tidak akan dipercaya oleh orang lain. Paham ya anak-anak tentang ciri-ciri munafik? Ya, alhamdulillah paham. Ya, terima kasih. Ini semoga bermanfaat dan menambah ilmu yang barokah buat kalian dan buat Bapak juga. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.